Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang saya banggakan, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tak terhitung. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola kita semua. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tausiah terkait Eko Daya, Masjid Masaki yang idaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir dalam hati kita, apa sebenarnya fungsi masjid saat ini? Apakah hanya tempat untuk sholat saja? Masjid saat ini memiliki tuntutan untuk multifungsi. Sebagaimana Eko Daya, masjid yang berfungsi di berbagai bidang untuk bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid bukan hanya untuk tempat ibadah semata. Dulu di Masjid Nabawi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu, mengatur strategi dakwah, mengurus fakir miskin, bahkan menyelesaikan urusan masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengajarkan kita sebagai remaja untuk turut serta menjadi pemakmur masjid dengan kegiatan dan kontribusi nyata. Coba bayangkan jika masjid di lingkungan kita menjadi tempat belajar bagi anak-anak, pelatihan bagi pemuda, tempat diskusi dan kajian bagi masyarakat. Sebagaimana firman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka yaltasimu bi tariqan ilman, sahhalallahu bihi tariqan minal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang saya banggakan, masjid bukan hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama saja, tetapi juga untuk menuntut ilmu kehidupan. Bahkan masjid juga bisa menjadi tempat pusat perekonomian umat. Tidak hanya mengembangkan spiritual umat, tetapi juga memberdayakan
ekonomi umat. Selain itu, masjid juga dapat berfungsi dalam menjaga budaya Islam. Sebab di zaman sekarang ini, budaya yang masuk ke generasi muda begitu beragam. Tapi sayangnya, tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Betul atau betul? Maka dari itu, masjid bisa menjadi tempat tumbuhnya seni dan budaya Islam yang akan menumbuhkan kreativitas di kalangan generasi muda, tetapi tetap dalam koridor syariah, sehingga masjid akan menumbuhkan karakter dan jati diri umat. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, masjid memiliki fungsi dalam berbagai aspek. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan memulainya? Apakah kita sebagai remaja atau orang tua saja? Jawabannya adalah kita. Kapan akan mulainya? Sekarang, saat ini juga, selagi kita masih muda, kita masih sehat, semangat kita masih tinggi, kita bisa menjadi agent of change, bagian dari perubahan. Mari kita dukung sebelumnya Mas Eko Dayat yang keren dan mantap. Setuju? Mari kita makmurkan masjid Allah agar kelak mendapatkan balasan surga. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Gajah Putih dari Thailand, terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.